Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat soleh beriman. Kemunculan Dajjal merupakan salah satu dari sekian banyak tanda hari kiamat. Kemunculannya juga merupakan hal yang diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi juga memerintahkan umatnya untuk berlindung dari malapetaka yang dibawa Dajjal. Berbagai teori tentang Dajjal pun bermunculan. Sebagian meyakini cikal bakal para pengikut Dajjal telah bermunculan. Mereka muncul dengan menggunakan organisasi tertentu dan juga simbol-simbol tertentu. Dan tiba-tiba saja setiap simbol tersebut selalu dikaitkan dengan Dajjal. Apakah benar ada kaitan antara Dajjal dan simbol-simbol tersebut? Lalu sejauh mana Nabi SAW menjelaskan simbol-simbol itu? Simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islam selanjutnya. Antara organisasi yang sering dikaitkan dengan pengikut Dajjal adalah Illuminati dan Freemason. Banyak yang meyakini Illuminati adalah nama organisasi persaudaraan rahasia kuno yang pernah ada dan diyakini masih tetap ada sampai sekarang. Walaupun sulit sekali menemukan fakta dan bukti-bukti valid terkait keberadaan organisasi ini yang menurut laman Wikipedia didirikan pada abad ke-16 Masehi. Tetapi ada juga yang menyebut bahwa organisasi rahasia ini sudah ada jauh sebelum itu. Organisasi telah ada sejak 4000 tahun yang lalu yang didasarkan pada ajaran Qabbalah, salah satu ordo tertua Yahudi. Dan di antara misinya disebut-sebut mereka akan mendirikan tatanan dunia baru dan pemerintahan satu dunia di bawah kepemimpinan kaum Yahudi. Inilah salah satu alasan kenapa kelompok ini sering dikaitkan dengan kemunculan Dajjal dan simbol-simbolnya pun dikatakan sebagai simbol Dajjal. Mirip seperti Illuminati, Freemasonry pun diyakini sebagai organisasi pendukung Dajjal. Karena meskipun mengklaim tidak menjadikan agama tertentu sebagai landasannya, tapi banyak tokoh-tokoh penting Yahudi terlibat di dalamnya. Di antara filosofi organisasi ini adalah sekularisme, yang artinya memisahkan berbagai sektor kehidupan dengan agama, yaitu pada sektor-sektor pendidikan, hukum, politik, ekonomi, kesehatan, dan ilmiah. Dalam hal ini, agama menjadi kebutuhan individu dan mengurangi fungsi agama dalam kehidupan sosial. Beberapa simbol tertentu sering dikaitkan dengan dua kelompok ini yang secara otomatis biasanya juga dikaitkan dengan Dajjal. Antara simbol yang sering dikaitkan dengan Dajjal adalah simbol mata satu. Mata yang dikelilingi oleh pancaran cahaya atau gloria dan biasanya dikelilingi segitiga. Simbol ini disebut juga dengan simbol mata Tuhan yang melihat segala hal. Pada masa modern, penggambaran simbol ini yang paling terkenal terdapat di bagian belakang lambang Amerika Serikat yang muncul pada uang kertas $1 Amerika Serikat. Selain itu, ada lagi beberapa simbol yang sering dikaitkan dengan Dajjal. Di antaranya adalah burung hantu, api, bintang segi lima, tugu batu atau obelik, dan lain-lain. Apakah benar simbol-simbol tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan Dajjal? Ini merupakan pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Rasulullah SAW memang menyebutkan beberapa ciri Dajjal, di antaranya cirinya adalah bermata pecak atau buta sebelah. Sebagaimana dituturkan Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang nabi melainkan dia menginginkan umatnya supaya waspada terhadap si pecak, pembohong besar. Ketahuilah dia pecak, sedangkan Tuhanmu tidak pecak. Antara kedua matanya tertulis kafir." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Barangkali karena Dajjal bermata pecak inilah simbol mata seringkali dikaitkan dengannya. Hadis tersebut juga menyebutkan ciri lain dari Dajjal. Selain mata pecaknya itu, adanya tulisan kafir di antara kedua matanya. Hal ini juga ditegaskan di hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Huzaifah bin Yaman.
Rasulullah SAW bersabda, Dajjal matanya tertutup oleh selapis daging tebal. Antara keduanya tertulis kafir yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik yang tahu baca tulis atau yang tidak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Illuminati dan Freemasonry sering dikaitkan dengan Yahudi, dan memang sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Yahudi menjadi pendukung utama Dajjal. Tapi tidak bisa dibuktikan juga kalau kelompok tersebut menerima perintah langsung dari Dajjal. Semuanya hanya rumor dan dugaan-dugaan saja. Jadi argumen yang mengaitkan simbol-simbol tersebut dengan Dajjal tampaknya tidak terlalu kuat. Selain tidak didukung fakta yang akurat, hadis dan sumber-sumber dalam ajaran Islam tidak menyebutkan secara khusus simbol tersebut sebagai simbol Dajjal. Apalagi beberapa simbol tersebut bukanlah monopoli kelompok tertentu seperti simbol mata misalnya. Secara umum, bangsa Arab banyak menggunakan mata untuk menggambarkan keindahan dan kesejukan. Al-Quran juga menyebutkan hal ini dan menggambarkan anak yang baik dengan ungkapan yang menyejukkan mata. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang berkata, Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata, penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Ain yang berarti mata juga bisa digunakan untuk sebuah panggilan orang yang dicintai. Itulah sebagian penggunaan mata yang memang juga akrab bagi orang Arab. Dan bagi mereka hal itu tentu saja tidak ada kaitannya dengan dukung-mendukung Dajjal. Jadi simbol-simbol yang biasanya didengung-dengungkan sebagai simbol Dajjal belum tentu sepenuhnya benar. Yang jelas sifat Dajjal yang disebutkan Rasul dalam hadisnya adalah mata pecak dan tulisan kafir. Maka tidak selayaknya juga kemudian semua simbol-simbol digeneralisir sebagai unsur pendukung Dajjal. Apalagi pada dasarnya tidak ada larangan untuk menggunakan simbol apapun asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Misalnya simbol yang melecehkan Allah dan Rasul-Nya, atau simbol yang melecehkan ajaran Islam seperti sholat, Ka'bah dan lain sebagainya, atau simbol yang menggunakan lambang khusus agama lain. Adapun yang sifatnya umum, maka selama tidak melanggar, insya Allah boleh-boleh saja digunakan. Dan seandainya simbol-simbol yang disebutkan pun betul-betul terkait dengan Dajjal, tidak semestinya juga orang beriman khawatir berlebihan. Karena ajaran Islam juga sudah memberi tuntunan agar tidak terjebak dalam malapetaka yang ditimbulkan Dajjal. Di antaranya tentu saja berpegang teguh kepada ajaran agama. Inilah modal utama untuk selamat dari tipu daya Dajjal. Dengan bekal pemahaman agama yang baik, maka kemunculan Dajjal insya Allah tidak akan membahayakan akidah dan iman kita. Dengan senantiasa bertakwa dan bertawakal kepada Allah, maka jebakan apapun yang dibuat makhluk insya Allah tidak akan membahayakan. Demikian pula dengan secara khusus berlindung dari ujian dan fitnah Dajjal dengan membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait Dajjal. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kalian selesai membaca tasyahud, hendaknya ia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Beliau membaca, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Masih Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penting juga untuk memahami hadis-hadis yang menjelaskan tentang ciri-ciri Dajjal, waktu dan tempat keluarnya, bentuk-bentuk jebakan yang dimunculkannya, dan juga cara selamat darinya. Dengan pengetahuan memadai, diharapkan kita tidak tertipu oleh Dajjal dan juga tidak tertipu oleh propaganda apapun yang mengatasnamakan Dajjal. Jangan lupa pula menghafal dan menjadikan surah Al-Kahfi sebagai wirid setiap hari Jumat. Karena sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, surat Al-Kahfi bisa menjadi sarana yang menyelamatkan dari fitnah Dajjal.
Sebagaimana dituturkan Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Siapa yang hafal 10 ayat dari surat awal Al-Kahfi, maka ia akan diselamatkan dari Dajjal." Dalam riwayat lain, 10 ayat dari akhir Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Salah satu rahasia kenapa 10 ayat di awal atau akhir surat Al-Kahfi bisa melindungi dari fitnah Dajjal adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi. Karena di awal-awal surat Al-Kahfi terdapat beberapa keajaiban dan tanda-tanda kebesaran Allah, maka siapa yang mentadabburinya tidak akan terkena fitnah Dajjal. Begitu juga 10 ayat di akhir surah Al-Kahfi. Allah Ta'ala berfirman, "Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 102. Namun begitu, perlu diperhatikan dan diingat, jika kita berada di zaman kemunculan Dajjal dan mengalami kemunculannya, maka hendaknya tetap menjauh sebisa mungkin dari Dajjal. Meskipun kita yakin kepada Allah sebagai sebaik-baik pelindung dan penolong, kita tetap harus menjaga diri dan tidak boleh bersikap sombong, seakan-akan mampu mengalahkan jebakan Dajjal tersebut. Karena Nabi SAW telah mengingatkan umatnya sebagaimana dituturkan Imran bin Husain. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa mendengar ada Dajjal, hendaklah ia bersembunyi darinya. Karena demi Allah, ada seseorang mendatanginya dan ia mengira bahwa ia benar-benar beriman. Lalu ia mengikutinya karena banyaknya syubhat kesamaran yang menyertainya." Hadis riwayat Muslim. Jangan sampai kita seperti orang yang disebutkan Rasul dalam hadis ini, berharap mampu menghadapi Dajjal, tapi ternyata justru terperangkap dalam jebakannya. Begitulah prinsip yang diajarkan Rasul dalam hadisnya yang lain. Jangan berharap bertemu musuh, akan tetapi jika sudah berhadapan, maka jangan kabur melarikan diri dan berharaplah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat soleh beriman, semoga kita semua termasuk orang-orang yang ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari fitnah Dajjal. Wallahu a'lam bishawab.